Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tahun ini genap 10 tahun saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi sedari awal saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Di sidang tahunan, Jokowi menyampaikan selama masa kepemimpinannya telah membangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, hingga 6.000 kilometer jalan nasional. Presiden Joko Widodo, Jokowi, selama 10 tahun menjabat sebagai pemimpin negara telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban yang baru, yakni pembangunan yang Indonesia sentris. Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesia sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar, kata Jokowi dalam sidang tahunan MPR RI, DPR DPD, Jumat, 16 Agustus 2024. Jokowi menyampaikan, sampai saat ini selama masa kepemimpinannya telah membangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Dengan pembangunan itu, kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan, ujarnya. Selain itu, ketangguhan Indonesia sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas. Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh, ujarnya. Pertumbuhan ekonomi. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga di atas 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6% dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%. Inflasi juga terkendali di kisaran 2 hingga 3% saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrim mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Kemudian, angka stunting mampu dikurangi dari sebelumnya 37,2% menjadi 21,5% di tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024. Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia. Program Keluarga Harapan. Kemudian Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA SMK di seluruh Indonesia. Lalu Rp225 triliun anggaran program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. Rp60,3 triliun anggaran prakerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama, ujarnya. Tahun ini, genap 10 tahun saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tahun ini juga genap 5 tahun Bapak Maruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya, pungkasnya. Selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah, baik infrastruktur untuk konektivitas, layanan dasar, untuk pangan, energi maupun untuk industri. Kepala negara juga berpesan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terlihat bangunan secara fisiknya saja, namun juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam acara diskusi bertajuk Refleksi dan Catatan 10 Tahun Pemerintahan Jokowi di Bidang Konstruksi, Infrastruktur dan Investasi, yang diselenggarakan oleh Gapensi, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, di Jakarta, Rabu 31 Juli. Kita tahu dari pembangunan infrastruktur ini, World Competitiveness Ranking kita naik dari angka 34 melompat ke 27. Daya saing itu yang ingin kita raih dari pembangunan-pembangunan yang ada, selain pemanfaatan infrastruktur itu untuk rakyat, ujar Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui paparan kinerja 10 tahun sektor perhubungan menyampaikan komitmen kementeriannya untuk melaksanakan 3 KPI, Key Performance Indicator, utama yaitu meningkatkan konektivitas nasional, meningkatkan kualitas pelayanan serta meningkatkan keselamatan transportasi. Semua itu berorientasi pada prinsip Indonesia sentris sebagai perwujudan hadirnya negara bagi masyarakat. Indikator kinerja Kemenhub telah sejalan dengan pesan Presiden RI yakni pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami juga secara konsisten melaksanakan arahan Presiden agar pengembangan dan pembangunan infrastruktur transportasi dapat menghubungkan antar kawasan dan antar wilayah, kata Menhub. Adapun pembangunan berfokus dalam mendukung pengembangan sarana dan prasarana transportasi di wilayah daerah tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan, 3TP, mendukung destinasi pariwisata super prioritas, DPSP, mendukung kawasan industri, KI, dan kawasan ekonomi khusus, KEK, serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Pembangunan infrastruktur transportasi di daerah-daerah, baik bagian barat maupun timur Indonesia untuk memastikan konektivitas antar wilayah bahkan hingga ke pelosok pegunungan dapat terjalin dengan baik, dipapar Menhub. Lebih lanjut, Menhub menyampaikan beberapa capaian pembangunan infrastruktur transportasi, baik di sektor darat, laut, udara dan perkereta-apian. Capaian transportasi darat, diantaranya terlaksana pengembangan pelabuhan penyeberangan, dermaga penyeberangan, angkutan umum perkotaan dengan program By the Service, serta terlaksananya sistem angkutan umum massal pada kota metropolitan. Pada sektor transportasi laut, Kemenhub membangun pelabuhan non-komersil, kapal perintis, subsidi tol laut hingga menciptakan rute-rute pelayaran yang saling terhubung. Kami membangun pelabuhan-pelabuhan berstandar nasional. Dan sejalan dengan arahan Presiden, dwelling time di pelabuhan kini sudah berkurang menjadi 3-4 hari saja, berlanjut Menhub. Sektor transportasi udara menorehkan sejumlah pencapaian, meliputi peningkatan on-time performance penerbangan, tercapainya penyelenggaran jembatan udara,
serta terbangunnya bandar udara baru. Selanjutnya, capaian sektor transportasi perkeretaapian antara lain terbangunnya jalur kereta api secara nasional, kondisi jalur kereta api sesuai standar Track Quality Index, TQI, kategori 1 dan 2, juga pembangunan LRT, MRT, kereta cepat WOS, dan kereta api perintis. Tantangan sektor transportasi. Pembangunan sektor transportasi selama kurun waktu 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dihadapkan dengan sejumlah tantangan. Menhub mengatakan, salah satu tantangannya adalah munculnya triple planetary crisis, yakni perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kelangkaan sumber daya. Di samping itu, pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan yang cukup berat bagi sektor transportasi dalam negeri. Pada saat COVID-19, kita melihat bagaimana upaya Bapak Presiden memimpin kabinet untuk menyelesaikan COVID dengan baik dan alhamdulillah berhasil dengan baik, pertumbuhan ekonomi membaik dan inflasi terkendali, ucap Menhub. Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.